Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Pada pagi hari ini tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, kenapa Yesus dipanggil sebagai Tuhan? Kenapa dia sebagai Tuhan ya? Ya. Kenapa dia harus dipanggil Tuhan, bukan nabi, bukan guru saja, tapi kenapa dia sebagai Tuhan? Salah satu penyebab orang Kristen pindah agama karena mereka tidak memiliki dasar pengajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satu, ada banyak orang Kristen juga pindah agama walaupun mereka terlibat aktivitas dalam gereja karena mereka tidak ada dasar ya kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka mungkin senang ke gereja, aktif pelayanan, senang lagu-lagu rohani, suka persekutuan, suka kelompok sel, dan belajar firman Tuhan. Mereka belajar semua pelajaran baik yang ada masuk Bible School juga, tetapi mereka kurang dasar dan kurang bukti yang Yesus adalah Tuhan. Kurang dasar, kurang bukti menyebabkan mereka pindah agama karena kurang dasar mereka ya. Setengah jadi Kristen karena lahir saja sudah keluarga Kristen. Ada kita punya dedikasi anak kan, dedikasi maksudnya dia sudah sijil apa itu bahwa dia diberkati di gereja begitu. Tapi dia tidak tahu dia Kristen, sebab dia masih kecil lah ya kan. 1 bulan mana dia tahu dia Kristen. Tapi kita yang bawa sama dia otomatis lah, sebab orang tua Kristen, anak pun jadi Kristen. Jadi setengah jadi Kristen karena lahir dalam keluarga Kristen, maka dibawalah ke gereja, ke sekolah minggu, dibaptis, ada yang suka lagu sekolah minggu. Tapi ketika dia sudah besar, walaupun dia suka sekolah minggu, belum tentu dia menjadi Kristen yang kuat. Ya. Sebahagian menjadi Kristen karena ada yang dapat mimpi, disembuhkan, melihat kesaksian-kesaksian, ataupun dia nampak orang Kristen sangat baik, jadi dia tertarik. Adakah itu salah? Tidak. Tetap bagus, tapi bukan dasar yang teguh untuk membuatkan kau kuat dalam Tuhan. Itu baik semua. Kesaksian, pelajaran, mimpi semua, aktif ke gereja, terlibat pelayanan. Tetapi itu bukan dasarnya kita menjadi seorang Kristen yang teguh. Adakah ini sudah cukup untuk membantu mereka untuk mengenal Tuhan? Dan adakah ini sudah cukup bahwa mereka jadi kuat dalam iman? Tentu tidak. Betul? Tentu tidak. Apabila pencobaan dan masalah melanda dan mendapat tawaran dunia yang menggiurkan, maka banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan menjadi duniawi. Meninggalkan Tuhan menjadi duniawi. Meskipun mungkin mereka tidak meninggalkan gereja ataupun tidak pindah agama, tapi sudah duniawi, menunjukkan dasar mereka tidak kuat. Menjadi duniawi, tidak ke gereja, bahkan ada yang berpindah agama karena cinta. Tahu cinta? Terbakar kampung keluar asap, terbakar hati siapa yang tahu. Itulah cinta. Pandai juga main santun-santun lah Tuhan. Dan tawaran jawatan tinggi. Banyak begitu kan? Sekelip mata saja. Kita ada dengar penari rebana, penyanyi di gereja, ketika mendapat tawaran tinggi, ataupun dia punya kekasih yang berjawatan tinggi, terus pindah apa? Agama. Kenapa? Tidak ada dasar. Padahal mereka terlibat dalam praise and worship, rebana dalam gereja, sekolah minggu, aktif ke gereja. Tapi tiba-tiba sudah terkenal, mereka sudah tidak lagi rohani. Mereka menjadi rohana. Tidak rohani sudah, tidak ke gereja. Bahkan sebahagian tidak ke gereja karena ada yang beralasan saya tersandung. Ini juga saya tersandung. Mereka melihat kelemahan-kelemahan sesama jemaat. Itu pemimpin, itu jemaat, saya nampak dia merokok. Saya nampak dia minum-minum. Jadi buat apa pergi gereja? Begitukah pemimpin? Begitukah gembala? Saya nampak tuh gembala mabuk-mabuk lagi, merokok. Lalu mereka tidak mau ke gereja. Kenapa? Walaupun ada kelemahan dalam gereja, karena dasar tidak kuat, mereka tersandung. Ya, bagi yang ada dasar yang kuat, kita tidak tersandung. Amin. Sekalipun jemaat, pemimpin, ataupun gembala ada kekurangan, kita tidak tersandung. Karena apa? Iman kita bukan kepada pendeta. Iman kita bukan kepada pemimpin. Iman kita bukan tertakluk kepada kesempurnaan karakter moral seseorang. Tapi iman kita kepada
Yesus Kristus. Kalau dia jatuh, dia lemah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan. Amin. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagi kita yang ada dasar yang kuat, kita akan terus memandang kepada Tuhan. Jangan mata kita memandang kepada kesempurnaan manusia. Karena kalau kita memandang kesempurnaan manusia, iman kita sementara saja. Karena apabila dia lemah, maka lemah juga iman kita. Tapi kalau iman kita kepada kesempurnaan Yesus Kristus, tidak kira suamimu lemah, pemimpin lemah, iman kau tetap kuat sebab kau punya iman kepada Bapa di surga. Katakan amin. Jadi iman kita bukan bergantung pada manusia. Ya, kadang-kadang kita melihat mereka lemah, mereka kecewa. Jangan tersandung. Tetapi kita memandang kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Jadi mereka tersandung karena jemaat, pemimpin dan pendeta yang ada kekurangan. Lalu mereka tidak mau ke gereja. Karena dasar mereka tidak teguh. Dasar sebuah rumah perlu teguh. Dasar iman sangat penting, ya, ditanam dan diajar dalam setiap orang percaya. Katakan amin. Dasar iman kita dalam gereja sangat penting. Bagaimana generasi kita yang mendatang ini. Sekarang saya punya umur memasuki 56 sudah. Gaut pun semakin banyak. Ada banyak generasi. Saya rasa Bapak Luispin kita adik-beradik lah dalam soal gaut. Malah Bapak Lawrence lagi tuh. Dia lagi. Dan umur kita tidak panjang. Soalan saya bimbang generasi kita, muda-mudi kita yang akan datang. Kalau mereka tidak ada dasar yang kuat di dalam gereja, dalam Tuhan, apabila goncangan datang, mereka akan jatuh. Macam mana anak cucu kita pada masa akan datang? Kalau setakat kita kasih aktif dia sekolah minggu, kasih dengar lagu rohani, kasih ikut program-program gereja, Natal, tetapi tidak ada dasar firman Tuhan, apa yang akan terjadi dengan mereka satu hari nanti. Betul? Jadi dasar ini bukan hal-hal aktif rohani saja, bukan itu. Dia lebih mendalam lagi. Dasar yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bagaimana generasi akan datang menghadapi dunia ini apabila ibu bapak mereka yang mereka bergantung iman kepada orang tua mereka yang selalu bawa ke gereja, dan tiba-tiba orang tua mereka sakit ataupun meninggal, siapa lagi yang bawamu ke gereja? Siapa lagi yang menegur kamu? Siapa lagi yang akan membimbing kamu? Tidak ada. Kamu hanya peluk tubuh dan tunggu. Adakah gembala BBT muda-mudi bahwa saya tunggu? Adakah ketua kelompok sel datang di rumah saya? Menunggu saja. Tapi kita di sini mari kita menjadi aktif. Amin. Jangan menunggu, tapi kita sendiri mencawar diri kita untuk maju dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Dalam buku Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, orang yang saya sebut ini, yang kita baca ini mempunyai dasar iman yang tepat. Buku Roma pasal yang ke-8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ya. Siapa dia cakap yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Terus 30. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Sepanjang hari kita berada dalam bahaya maut. Goncangan, pedang, masalah, penyakit, segala-galanya. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, menjadi habuan setan setiap hari. Wah, ini jadi habuan, dia bilang. Ya, teruskan. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kenapa Paulus boleh tulis ini? Karena dia mempunyai dasar. Cakap jiran kau ada dasar. Amin. Kau ada dasar.
Dasar itu yang penting. Mereka punya dasar iman yang tepat. Jadi, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Jadi, kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Kalau agama lain bagus, kalau nabi lain yang bagus, kenapa mesti Yesus? Kenapa kamu bertungkus lumus ke rumah saya memberitakan firman? Kenapa mesti Yesus? Tidak boleh yang lain-lain. Ada 6 dasar yang perlu ada dalam hidup kita, dalam gereja, dalam keluarga kita. Yang pertama, kenapa harus Yesus sebagai Tuhan? Ya, kenapa harus Yesus yang kita percaya? Yang pertama, karena malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Katakan amin. Karena malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kita tidak boleh main-main dengan malaikat. Malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak pernah kamu dengar malaikat berkata bahwa nabi itu juru selamat, ya. Pembuat agama itu juru selamat. Dia hanya berkata Yesus itu juru selamat. Amin. Kita lihat itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Terus, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa rungu saja, bukan untuk dusun saja, tapi seluruh bangsa. Apakah berita kesukaan itu yang diberitakan oleh malaikat? Teruskan ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat. Ya, teruskan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Terus 14. Kemuliaan bagi Allah. Lihat baik-baik ya, dia cakap kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu, saya suka ayat ini dari dulu, meninggalkan mereka dan kembali ke neraka. Betulkah? Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke jurang maut. Tidak kan? Tetapi dia berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Surga itu indah. Amin. Maksudnya berita itu dari surga. Berita itu dari takhta surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Waduh. Jadi yang pertama, siapa yang memberitahu bahwa Yesus adalah juru selamat? Malaikat. Saya pikir ketika membuat persiapan ini, Tuhan bagi saya wahyu. Dia bilang, coba kau tengok, bukan saja malaikat, tapi bala tentara surga. Bala tentara surga. Kenapa dia mesti membawa laskar dari surga? Kamu tidak terpikirkan kenapa dia mesti membawa laskar begitu banyak? Malaikat tidak cukup satu kah? Kenapa dia mesti membawa malaikat-malaikat, laskar-laskar? Rupa-rupanya di surga ada malaikat askar ke dunia. Dan Tuhan bagi saya jawaban. Kau lihat Daniel, dia puasa 30 ataupun 40 hari. Hari pertama Tuhan sudah mendengar doa dia. Tetapi setelah hari ke-30 ataupun 40 hari, antara itu saya sudah silap, malaikat Tuhan datang. Gabriel juga.
Dan dia berkata, "Sorry Daniel, pada hari pertama kau berdoa dan berpuasa, kami sudah dengar doa kau. Tetapi yang menghalang saya datang ke dunia adalah penghulu-penghulu di udara." Ada roh jahat di sana. Ada malaikat-malaikat kegelapan yang 1/3 itu ada di langit sana. Oleh sebab itu, saya harus WhatsApp Mikael, ketua malaikat. Jenderal itu datang pergi berperang di udara. Sedang mereka berperang, Mikael berkata, "Sekarang Gabriel kau turun cepat-cepat bagi tahu Daniel berita yang di surga itu. Kami berperang sekarang ini di surga." Boleh mengerti sekarang? Ketika malaikat Gabriel datang memberitakan kelahiran Yesus, setan, malaikat-malaikat di udara tidak senang. Mereka akan kumpul berlaksa-laksa malaikat-malaikat kegelapan supaya berita itu tidak sampai kepada gembala-gembala di Israel. Berita gembira ini. Tetapi puji Tuhan, mereka ada kemenangan di udara. Ada peperangan di udara. Peperangan dalam alam roh. Kalau satu kali kau berdoa lalu Tuhan tidak dengar, jangan bosan. Karena ada peperangan di udara. Kalau 1 minggu kau berdoa belum didengar, jangan bosan. Bukan bilang, "Oh Tuhan tidak dengar." Tuhan sudah dengar, tapi di alam roh ini ada banyak malaikat-malaikat roh jahat. Kita kena bertekun sampai Tuhan mendengar doa kita. Katakan amin. Dan ketika dia datang, sekarang karena sudah dikalahkan, laskar turun. Amin. Dan bersyukur kepada Tuhan. Wah, ini dia firman yang menjadi manusia itu. Dan mereka memuji kebesaran Tuhan, para malaikat itu. Dan setelah itu mereka kembali ke surga. Mereka pastikan dulu bahwa Immanuel itu selamat dilahirkan. Katakan amin. Setiap berita gembira yang kita bawa, khotbah, pengajaran, ada setan mengganggu. Buat kita mengantuk, buat kita putus asa, buat kita hilang sasaran. Karena ada roh-roh jahat di udara. Ketika kita mengantuk, lemah. Saya tidak bolehlah. Ya, banyak masalah, ada penolakan. Ingat, ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Di udara. Kita spesial sebab ada malaikat bersama. Ya. Jadi itulah sebabnya malaikat datang memberi peneguhan bersama dengan laskar-laskar malaikat yang begitu banyak, supaya berita itu sampai kepada gembala, dan gembala-gembala kambing domba ini menyampaikan kepada penduduk-penduduk. Mereka berlari memberitakan kabar baik ini karena ada laskar-laskar surgawi menjaga. Amin. Jadi kalau kamu ada kabar baik, jangan takut. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan itu baik. Jadi kalau kamu berdoa 1 bulan belum kena dengar, bukan Tuhan tidak dengar. Kita punya WhatsApp, kita sudah dapat. Jadi bertekun. Amin. Itu penting ya. Jadi malaikatnya mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan pada Yesus. Alkitab berkata juga, bukan hanya ada peperangan, tetapi Alkitab berkata, untuk meneguhkan satu kesaksian itu sah, perlu ada 2 ataupun 3 orang. Di mahkamah pun begitu, diteguhkan. Jadi lebih daripada 1 malaikat yang melihat kelahiran Yesus. Dibilang Yesus lahir. Jenderal pun datang, laskar pun datang. Ramai itu lebih daripada 3. Berlaksa itu Yesus lahir. Yesus lahir. Amin. Ada bukti yang sah. Suatu hal itu benar karena ada 2-3 saksi. Malaikat Tuhan dari surga. Dia adalah real malaikat. Tidak juga disebut malaikat itu adalah utusan setan ataupun wakil kerajaan hantu bunian. Kan ada hantu bunian, ada kerajaan dia, ada perkampungan hantu bunian. Ataupun malaikat utusan jin genderuwo. Wah, ini utusan jin genderuwo. Tidak. Dia adalah utusan surgawi, malaikat itu. Jadi iman saudara kepada Yesus adalah iman yang tepat.
Jangan lagi pikir-pikir, I think so. Mau cari lagi lain. Malaikat sudah cakap. Dialah juru selamat. Amin. Yang kedua, masih malaikat. Tadi karena malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Allah sendiri yang menyuruh malaikat. Sekarang malaikat, dia menyuruh malaikat Gabriel memberitakan kelahiran Yesus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Ini panjang sedikit tapi kita teruskan. Saya baca di sini. Dalam bulan yang ke-6 Allah, semua cakap Allah. Artinya pencipta langit dan bumi ya. Menyuruh, semua cakap menyuruh. Bukan manusia menyuruh tapi Allah. Menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Puji Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Jadi bukan gereja FCA, gereja SIB yang bagi nama dia Yesus ya, bukan ya, ataupun dari Israel, dari malaikat yang bagi nama dia. Oke, jadi Jesus punya nama ini siapa yang bagi ya? Orang Roma kah? Bukan, dari surga ya. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus anak Allah." Dan oke, sampai di sana saja. Kudus anak Allah bermaksud utusan ini dari surga, Allah di surga yang menyuruh, memerintahkan malaikat Gabriel menyampaikan kabar dan memberitahu di awal-awal. Bapa di surga berkata, "Gabriel, jangan silap ya, nama dia bukan Markus ya. Sebelum kelahirannya itu nama sudah ada di surga." Amin. Luar biasa. Jadi Allah sendiri yang menyuruh malaikat Gabriel memberitakan kelahiran Yesus ya. Dan kelahirannya dikatakan Maria itu perawan. Bukan melalui hubungan seks. Bukan oleh sperma lelaki. Perawan, karena malaikat Gabriel berkata engkau akan dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Dan anak itu kudus. Semua manusia dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan oleh Rasul Paulus, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, dan upah dosa adalah maut. Jadi siapa Yesus? Dia manusia kan? Tapi dia tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia lahir bukan melalui hubungan seks. Anak yang lahir hasil daripada perkawinan ada dosa. Dosanya dosa keturunan. Sejak Adam dan Hawa. Dan Yesus tidak berdosa sebab dia bukan melalui hubungan kelamin. Dia oleh Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Pancarkan di sana. Buku 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Pasal 5 ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa di dalam dia. Puji Tuhan. Penyelamat kita tidak ada dosa ya. Dan juga dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 46. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Waduh. Jadi Yesus tidak berbuat dosa.
Tidak ada dosa dalam badan Yesus. Ya, dia 100% manusia tapi tidak berdosa. Berarti dia bukan daripada dunia ini. Amin. Dia dari surga. Pastikan generasi kita, anak cucu kita paham khotbah ini. Supaya dasar mereka kuat dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Amin. Dia tidak berdosa. Jadi dia satu-satu manusia yang tidak berdosa. Dan dia adalah Tuhan. Yang ketiga, bukti yang pertama dan kedua adalah dari malaikat, dari suruhan Tuhan. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut Tuhan adalah Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada. Yesus sudah lahir 2000 lebih tahun dahulu dalam perjanjian baru, dalam buku perjanjian baru. Abraham sudah ribuan tahun di perjanjian lama. Bahkan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Dia beriman dengan siapa ya Abraham? Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku sudah. Sebelum Abraham jadi, bahkan sebelum dia lahir, dia sudah ada. Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Pancarkan di sana, ada beberapa ayat ini sebab penting buktinya. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Siapa yang hidup? Siapa yang ada di antara kita? Yesus Kristus. Amin. Dia sudah ada, luar biasa. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada. Kita hidup di dalam dia, kita bergerak di dalam dia. Dia sudah ada, ya. Dan juga Wahyu pasal 11 ayat 17. Wahyu pasal 11 ayat 17. Bukti ini penting bagi generasi kita akan datang. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Yang ada dan sudah ada. Waduh, luar biasa. Tuhan kita sudah ada, ya. Oke. Dan Wahyu pasal 22 ayat 13. 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan siapa nama dia? Yesus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Yesus nama dia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Waduh, nama dia siapa? Yesus. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Nanti saya akan bagi tahu kenapa saya mau sebut nama dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Ayat 4. Oke. Dan mereka semua, ini dia cerita perjanjian lama ya, Rasul Paulus. Dan mereka semua minum di padang gurun ya. Minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang rohani itu mengikuti mereka untuk mereka minum air setiap hari. Dan batu karang itu adalah Kristus. Di perjanjian lama. Batu karang itu Kristus di perjanjian lama. Nah, kenapa saya mau cerita ini? Begini, minggu lepas kami dari Sandakan pulang, maka desainlah khotbah si Rofe. Ya, syok-syok kami dengar, saya dengar, wah bagus ya khotbah ini. Ya, tiba-tiba saya tersentak satu perkataan dia. Ayub beriman kepada Yesus Kristus. Saya bilang macam tidak ngamin nih. Kemudian bila saya sampai di rumah, ada sesuatu yang tidak ngamin nih. Sebab di perjanjian lama tidak ada nama Yesus. Dan saya bagi nasihat sama dia. Tapi akhirnya Roh Kudus berbicara. Siapa bilang tiada Yesus di perjanjian lama? Siapa bilang? Ini salah satu dia. Dan dia adalah yang awal dan akhir. Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Jadi tidak salah kalau Ayub bertemu dengan Yesus. Walaupun nama dia waktu itu bukan Yesus. Dia adalah Allah Tritunggal. Sudah ada di perjanjian lama. Jadi khotbah itu betul lah. Beri kemuliaan pada Tuhan.
saya yang silap. Saya cek, Yesus bang, perjanjian lama sudah ada. Amin. Cuma seringkali kita ganjil karena nama ini sering tidak populer di perjanjian lama. Yang kita tahu Allah di surga, Allah Bapa, Jehovah Shammah, dialah semua itu. Amin. Jadi batu karang itu disebut sebagai yang memberi mereka minum di padang gurun adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang keempat sekarang, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Yang keempat, karena Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Dia sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Kalau tadi sebelum Abraham dia sudah ada, sekarang dinubuatkan lagi, ditulis lagi dalam Alkitab. Ya. Kita melihat di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Perlihatkan di sana Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Matius ya, oke. 16 ayat 13, oke, dan 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia beritahu kepada 12 rasul dia. Oke, teruskan ayat 14. Ayat 14, ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Terus 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias. Terusnya 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia ya, bukan ide dia yang mengatakan itu kepadamu bahwa saya adalah Mesias, melainkan Bapakku di surga. Amin. Melainkan Bapakku di surga, bahwa sayalah Mesias itu yang tertulis di perjanjian lama. Sayalah itu sudah muncul di perjanjian baru. Luar biasa kan? Tertulis, ditulis, dia muncul. Untuk ribuan tahun ditulis, tiba-tiba muncul di perjanjian baru. Dia bilang, berbahagialah Simon, bukan kau yang mengatakan itu. Wahyu daripada Bapakku di surga, bahwa sayalah Mesias itu. Amin. Dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 10. Tidak perlu baca di sana ya, tidak perlu pacarkan. Di sana semua kita sudah tahu nubuatan tentang penyaliban siapa? Yesus. Dia disalibkan, dia menderitakan. Ini ribuan tahun sebelum Yesus datang. Sudah ditulis bahwa dia ada Mesias. Dan apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan dan terjadi di perjanjian baru. Kita lihat Injil Matius pasal 26 ayat 52 sampai 56. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku? Artinya dia boleh kirimkan pasukan malaikat, ya. Yang mengatakan, jadi begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis. Nah, yang digenapi yang tertulis siapa yang tertulis ini? Cerita tentang Tuhan, bahwa saya harus disalibkan. Kalau saya minta malaikat dari surga turun, berarti apa yang tertulis tidak ngam. Saya harus disalibkan, jadi saya tidak perlu minta malaikat menolong saya. Itu kata Yesus. Jadi begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Amin. Yaitu dia harus disalibkan sesuai dengan buku Yesaya, bahwa dia disalibkan. Jadi Yesus sudah ada di perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Katakan amin. Dan yang kelima ya, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Haleluya. Tidak ada satu manusia yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib ini. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Ya. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar, Yohanes Pembaptis ya, segala peristiwa itu daripada murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti seorang yang lain? Stop dulu. Biasanya kalau orang sudah menderita, macam manapun bagus khotbah dia buat KKR, mujizat terjadi. Kalau dia menderita, dia mempersoalkan Tuhan. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan luar biasa.
Tapi ketika dia dalam penjara, dia harap Yesus membebaskan dia. Tidak dibebaskan. Karena bukan tujuan Yesus datang membebaskan kau, tapi dia membebaskan kita daripada dosa. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Terus kan, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Terus, dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi mati, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Jadi dia berkata, "Jangan mencurigai saya. Sayalah Mesias itu." Bukan saya ya, Yesus Mesias itu. Katakan amin. Jadi walaupun saudara dan saya akan mengalami penderitaan, penganiayaan, tetapkan iman bahwa Mesias itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan melalui peristiwa ini, bukan semua benda yang kita doakan Tuhan akan kabulkan, kecuali memang itu diperlukan. Katakan amin. Jadi dia mendengar doa kita ataupun tidak, tetap beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Jangan menunggu dan mencari Tuhan yang lain lagi. Berbahagialah yang percaya kepada Yesus, ya, meskipun dalam kesukaran dan dalam penganiayaan. Dan mukjizat yang lain, Yesus juga berjalan di atas air, di atas air. Betul? Dia berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia juga memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, ya. Yesus juga menghardik badai, gempa, ya, tsunami berskala 7 poin berapa. Dia menghardik. Apakah gempa bumi? Apakah kekuatan angin kencang yang melanda hidupmu hari ini? Yesus boleh menghardik. Amin. Yesus boleh menghardik. Gempa-gempa dalam hatimu, pikiran, dalam ekonomi. Yesus berkata, "Tenanglah." Dan semuanya menjadi baru. Amin. Menjadi baru oleh karena dia. Sampai murid-muridnya berkata, "Siapa dia ini? Kalau 5 roti 2 ikan boleh memberi makan pada orang, itu oke lagi, mukjizat. Tapi ini bukan mukjizat, berjalan di atas air, menghardik angin, kemudian tuh angin pun tunduk." Yes bos, siapa dia ini? Dan Yesus berkata, "Belum kamu percaya lagi? Belum kamu percaya lagi?" Bagi tahu jiran kamu, belum kamu percaya lagi? Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yesus berkata, "Belum kamu percaya lagi? Aku berjalan di atas air." Jadi gempa bumi, angin ribut kencang yang melanda hidupmu, berapa kekuatan dia? Berapa kekuatan dia? Bagi Yesus, no problem. Amin. No problem. Dia hanya angkat tangan sekali saja. Tenang. Sekali saja. Amin. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri ini luar biasa, yang berkata, "Akulah jalan ke surga." Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan ke surga." Injil Yohanes semua sudah tahu ini, 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Kita baca bersama, 1, 2, 3. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Beri kemuliaan pada Yesus. Jadi luar biasa kah Tuhan kita? Luar biasa. Amin. Jadi baru kita paham kenapa dia disebut sebagai Tuhan, ya.
Kenapa saya harus percaya kepada dia? Kenapa nenek moyang saya, nenek saya, bapak saya, mama saya dorong kami betul-betul sembahyang, jangan pindah agama. Baru saya paham hari ini. Karena malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri yang menyuruh malaikat Gabriel memberitakan kelahiran Yesus. Yang ketiga, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Yang kelima, tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Dan yang terakhir, Yesus sendiri berkata, akulah jalan ke surga. Bahkan dia berkata, Yohanes 14 ayat 1 seterusnya, aku pergi dulu di surga, saya pergi menyediakan tempat, kemudian saya balik dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Puji Tuhan, amin. Jadi Tuhan, kita kuatkan iman hati kita mulai hari ini, ya. Dusun bilang pegiratane ginawono. Ya, betul kan? Pegiratane ginawono. Kuatkan hatimu mengikut Tuhan. Apapun cabaran, pegiratane ginawono. Ya. Amin. Cakap kawan kau. Kasih kuat hati kita sampai kita meninggal. Walaupun banyak masalah, tahan saja. Cakap kawan kau terakhir, tahan saja. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Mari kita